Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama, Al-Habib Aqil bin Umar bin Aqil. Semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau, Allah berikan keistiqomahan kepada beliau, dan insya Allah ditambahkan rahmat oleh Allah dan dibukakan pintu-pintu kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada penceramah kita tadi, Kiai Haji Ustadz Khairuddin, semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Camat kita yang alhamdulillah menyempatkan diri walaupun dengan berbagai macam kesibukannya bisa menyempatkan hadir bersama kita, dan juga tentunya kepada Bapak Kades kita sekaligus sebagai Ketua Panitia penyelenggara acara malam hari ini, Bapak Nur Hasan, semoga Allah berikan sehat wal afiah dan keluarga besarnya, dan juga tentunya kepada para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat nih adem, tenang, sepi. Ini sepinya sepi khusyuk apa sepi tidur kan? Tidur berarti. Kalau gitu gue sidah aja sedikit dah, 3 fasal biar nggak ngantuk. 3 fasal, jangan banyak-banyak. Juga pada tidur juga main hadrohnya. Waduh, tidur juga yang main hadroh. Gak apa-apa, seadanya. Tafadhal. 3. يا فتى اليوم بإندونيسيا بلغ الأيام ولياليها نحن إخوان الصفا كلنا على الوفا فلنسل سبينا يحيى لا 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 نبالي لا 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 takwa Allah beserta kita, tercapailah semua yang dicita. Jangan gentar, jangan gentar, singkirkan kendala yang melincang dan melingkar. Persatuan harus tetap digalak, iblis syaitan haruslah kita terjang. Kemenangan pasti segera datang.
kasih penyayang. Jangan gentar, jangan gentar, singkirkan pendalayan, melincang dan melingkar. Alhamdulillah. Udah segar apa belum kira-kira? Kayaknya pada masih kurang lemes lah masih. Mesti kopi dulu kali ini panitia. Siap dengerin lagi? Masih terus lanjut atau bubar aja bubar? Kalau bubar domelin panitia nih. Kita datang jauh-jauh. Tapi insya Allah siap semuanya denger lagi ya. Alhamdulillah, sono belakang paling siap nah. Karena yang paling depan gak pakai jawab udah tahu kita insya Allah siap semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi qasidah yang baru dibaca itu lagu Mars itu karangan almarhum daripada Al Habib Ahmad Ibn Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syekh As-Segaf, yaitu Sahibul Qaul. Yang di situ kalau kita dengerin, kita perhatiin begitu semangatnya beliau. Walaupun tentunya yang kenal dia tidak seperti yang besar banget tidak, tapi semangatnya luar biasa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mendapat keberkahan dari beliau. Amin. Semangat kita untuk memperjuangkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad betul-betul tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang insya Allah masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kekuatan mata dan telinga untuk siap mendengar lagi pengajian malam hari ini. Kita akan sedikit membahas tentang ayat yang di belakang kita yang ditulis oleh panitia ini yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat di ayat ke-30. Surat Fussilat di ayat ke-30 ini kita akan ngaji dari kitab Al-Qur'anul Karim. Dan kalau ini kayak ngaji ini kelihatan hurufnya kan? Kebaca nggak? Kalau nggak hafal susah bacanya nih. Namanya khot nih. Kaligrafi model begini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Berarti kita semuanya yang termasuk dalam ayat ini. Karena kita semuanya mengucapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah secara benar kecuali Allah. Sesembahan selain Allah tidak benar. Hantu semuanya. Bukan Tuhan, tapi apa? Hantu semuanya. Yang benar hanyalah Allah. Allah katakan innad dina indallahi Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehebat apapun kalau Tuhannya selain Allah, maka nanti di yaumil kiamat termasuk orang yang rugi, nggak bakal dapat bahagia fid dunya wal akhirah. Insyaallah kita semua dijadikan orang muslim muslimah, amin. Insyaallah kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad yang selalu mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, kalau dia sudah mengucapkan Rabbunallah, maka dia adalah orang Islam, dia adalah orang umatnya Nabi Muhammad, dan dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Maka dia adalah saudara kita. Ini semuanya walaupun tidak satu nasab sama kita, tapi ini semua mengucapkan Rabbunallah, berarti ini semua satu saudara. Insyaallah persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca surat Al-Hujurat di ayat yang 10. Apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang mukmin itu ikhwah.
Orang-orang mukmin itu adalah ikhwah. Di dalam bahasa Arab suka digunakan ikhwah, suka digunakan ikhwan. Kalau ikhwah itu biasanya persaudaraan yang satu darah, satu nasab. Itu namanya ikhwatun. Kalau saudara yang tidak satu nasab disebut ikhwan. Makanya ada ayat innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang suka tabdir, suka berlebihan di dalam gaya hidupnya, sesungguhnya mereka adalah ikhwan, saudara setan. Kira-kira satu nasab apa enggak sama setan? Kali di sini ada yang tukang apa? Hidupnya berfoya-foya. Dikata Allah itu saudaranya setan. Satu nasab apa bukan? Enggak satu nasab, makanya disebut ikhwan. Tapi kalau kita baca surat Yusuf, ketika Allah cerita wa id qala Yusuf li ikhwatihi, ikhwah. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya dengan menggunakan ikhwah, berarti saudara satu nasab, kakak-kakaknya. Nah, kita di dalam Al-Qur'an dibilang innamal mu'minuna ikhwah, padahal kita tidak satu nasab, tapi digunakan kata-kata ikhwah. Seakan-akan Allah katakan orang yang beriman yang bilang Allahu Rabbuna, walaupun dia bukan satu nasab, kedudukannya seperti satu nasab. Subhanallah. Insyaallah persaudaraan kita ini betul-betul diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kalau kita tidak kuat persaudaraan kita akan mudah diacak-acak, akan mudah dihancurkan. Kekuatan kita bakal lemah. Sudah banyak contohnya. Bukan cuma di negeri kafir. Kalau di negeri kafir orang Islam ditindas itu biasa. Dimanapun orang Islam minoritas, orang Islam kalau dikit, orang kafir banyak, orang Islam pasti susah. Dimanapun adanya. Mau di luar negeri, di dalam negeri, kalau orang Islam dikit, orang kafir banyak, pasti susah orang Islamnya. Tapi kalau orang Islam mayoritas banyak, orang non Islam sedikit, aman. Kenapa? Karena orang Islam ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang Islam umat Nabi Muhammad dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah merusak, bahkan dia menjadi rahmah, menjadi penumbuh kasih sayang di mana dia berada. Tapi kalau umat Islam sedikit, Islam saat di Indonesia banyak, tapi kalau sudah pecah, persaudaraan sudah nggak kuat lagi, permusuhan yang sudah ada, perpecahan di mana-mana, hati-hati. Di negara Timur Tengah kita lihat, di Mesir, oh luar biasa, Mesir hancur luar biasa. Dr. Mursi sebagai presidennya dikudeta, digulingkan oleh Al-Misri, kemudian sampai sekarang pembunuhan, berapa ikhwanul muslimin dibantai. Yang diisukan, yang nyerang bukannya orang kafir, tapi diisukan perbedaan, diangkat perpecahan, dan akhirnya terjadi pembunuhan luar biasa. Ribuan orang Islam dibunuh. Sekarang kita lihat di mana yang sekarang lagi rame, Palestina, Gaza, luar biasa. 2000 lebih umat Islam, yang terbanyak orang-orang sipil, perempuan, anak laki, anak kecil-kecil dibantai, dibunuh ribuan. Tentaranya cuma sedikit, Hamas yang terbunuh sedikit, tapi dibunuh. Kenapa? Karena umat Islam dilihat sudah mulai berpecah belah. Timur Tengah nggak kelihatan. Palestina dibantai, orang Islam dibunuhin, satu hari bisa 100, 200 dibunuh. Dibom perempuan, rumah sakit dihancurkan, sekolahan dibom. Timur Tengah kan nggak ngelihat, padahal tetangga nggak ngelihat. Kenapa? Alirannya lain. Hamas lain. Ini Sunni, ini Hamas, ini Sunni. Sunni. Didiamin. Yang Timur Tengah dia bilang ini Asy'ari, ini Palestina Asy'ari. Palestina madhabnya seperti kita, madhabnya Syafi'i dalam fikih, akidahnya Asy'ariyah. Dia dianggap ini adalah Asy'ari, dianggap Asy'ari sesat. Akhirnya dibiarkan dibantai. Subhanallah. Ini luar biasa mengerikan, perbedaan-perbedaan yang kalau kita nggak jaga, orang-orang kafir bahkan dengan mudahnya menghancurkan umat Islam. Dan Indonesia luar biasa, sudah mulai banyak sekarang. Oh, apalagi nih ya Allah. Insya Allah nih pemerintahan baru menjaga persatuannya ini, amin. Kita berharap sudah
Kita maunya begitu, jatuhnya begini. Sudahlah, yang penting kita doain siapa saja yang menjadi pemimpin kita, insya Allah pemimpin ini bisa menambah kebaikan untuk umat Islam khususnya, amin. Dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Tentunya ini mesti kita jaga. Insya Allah di Puger ini kita jaga persatuan kita, kesatuan kita, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita jaga sehingga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dibilang di sini, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Dan kalimat Allah berbeda dengan Tuhan. Jangan suka mengucapkan Tuhan. Bapak bisa dapat rezeki banyak, bagaimana nih? Ini gara-gara Tuhan, gara-gara Tuhan. Nggak boleh, orang Islam nggak. Di dalam Islam sudah dilarang la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan udah dibuang. Illallah, kecuali Allah. Kita dibilang la ilaha illallah tetap aja ngomong Tuhan. Jadi nggak benar tuh Tuhan. Makanya Tuhan nggak benar. Yang benar adalah Allah, dan Islam satu-satunya yang punya Allah. Kalau yang lain punya Tuhan, punya God. God. Bahasa Jawa tuh God tuh. God, Lord, Tuhan, apalagi tuh. Macam-macam, tapi Islam hanya Allah. Dan ternyata ini Allah bikin orang Islam yang hebat nyebut nama Allah. Coba deh orang non-Islam disuruh bikin nyebut nama Allah. Allah. Allah susah banget Allahnya. Ada Allah. Ada juga yang begitu. Alhamdulillah orang Islam enggak. Allah. Luar biasa. Mungkin karena mereka enggak ada pelajaran tajwid kali ya. Mungkin kalau orang Islam ada pelajaran tajwid bisa juga, jangan makharijul hurufnya pas nih. Enggak ada tajwid gitu. Baca kitab Injil enggak ada tajwid. Enggak ada tajwid, kalau ada tajwid mungkin bisa juga Allah gitu. Tapi alhamdulillah. Makanya di sini jangan ngomong berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Allah. Jangan ngikutin di TV. Di TV memang kadang-kadang sok nasionalis, kadang-kadang sok dia bilang biar diterima di semua golongan. Orang Islam kalau diwawancarai, Bapak bisa berhasil berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Ada yang lebih parah lagi, berkat yang di atas. Saya berhasil berkat yang di atas. Di atas yang mana di atas? Kalau rumah kita nggak tingkat, kalau rumah kita tingkat berkat di atas. Anak kecil kita lagi main di sana, berkat dia. Enak aja di atas. Ini akidah udah mulai hati-hati. Dalam akidah Asy'ariyah, Allah tidak memerlukan apa? Tempat. Tidak dikatakan di atas. Kalau Allah di atas, ini kan bumi bulat. Nah atasnya bumi yang di mana? Ini kan bumi bulat nih. Bulat apa kotak? Kalau di Puger bumi datar apa kotak? Bulat. Apa kalau kita belajar globe namanya? Oh, dalam pelajaran sekolahan globe. Bulat tuh ya. Globe, dekat tulisannya globe. Kita biasa baca bahasa Indonesia, bahasa Arab jujur. Kalau bahasa Inggris kan suka beda tulisan sama bacaan. Kita jujurin aja. Globe. Kenapa kayak kalau baca globe tuh? Ini kita di atas. Ke atasnya sono, tapi yang di sini atasnya mana? Bingung. Atas bawah mana? Bingung kita bilang atas. Makanya karena ada keyakinan Allah itu di langit, akhirnya ada seorang ulama ahli hadis yang baru meninggal nih. Ya ahli hadis dalam artian menurut mereka Syekh Nasiruddin Albani, dia bilang bahwa bumi itu bukan bulat, bumi itu datar. Bumi itu datar. Karena kalau bulat nggak ada atasnya. Tapi kalau datar ada atas. Makanya dia bilang hadis-hadis, ayat-ayat yang mengatakan bumi bulat tidak ada. Jadi yang benar itu dalam Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada khalaqnakum azwaja. Ketika membahas tentang surat An-Naba bahwa bumi itu datar katanya. Padahal di dalam agama, di dalam semua pengetahuan bumi itu bulat. Kalau bumi bulat nggak ada atasnya. Makanya kalau dibilang tergantung yang di atas. Ini tergantung yang di atas saja. Enggak, salah semuanya. Yang benar kita nyebut
Allah. Makanya Allah bilang innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan la taqumus saah. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sehingga hatta la yuqal fil ardi Allah Allah Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik disebutkan 3 kali. Tapi kalau dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan 2 kali Allah Allah. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Jadi ngucapin Allah itu menghindari yaumul kiamah. Mengucapkan Allah menghindari musibah. Kalau kita bilang Tuhan tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita bilang Allah itu punya pahala dan bisa menghilangkan bala. Kalau kita lagi kena apa? Bala, supaya cepat, kata para ulama di antaranya sering menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah bisa menghilangkan bala. Subhanallah. Innalladzina qalu rabbunallah. Siapa yang mengucapkan Tuhan kami Allah? Di dalam hadis, siapa yang suka menyebut nama Allah, itu akan terjadi sesuatu yang buruk di tempatnya akan dirubah oleh Allah dan tidak akan terjadi keburukan di tempat tersebut. Oleh karena itu baru nyebut nama Allah. Tapi kalau nyebut Tuhan, dapat apaan dapat Tuhan? Apalagi nyebut yang di atas. Ya nggak dapat lagi dah. Ada lagi nyebut tergantung yang maha kuasa. Ada lagi yang maha kuasa doang. Pelit banget nyebut apa? Allah. Ini oleh karena itu insya Allah kita ngambil sedikit pelajaran di ayat-ayat ini. Jangan pernah mengucapkan kalimat kecuali Allah. Ini milik kita, jangan kita rubah, jangan kita ganti. Jangan orang lain berusaha untuk mengucapkan kalimat ini sementara kita nggak mau mengucapkan kalimat ini. Insya Allah kita semuanya dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dibilang siapa yang nyebut namaku Allah. Kata Allah, siapa yang menyebut namaku, aku akan sebut namanya. Kita nyebut Allah, Allah sebut nama kita. Tapi kalau kita nyebut nama Tuhan, Allah biarin. Mau ngapain tuh orang menyebut Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan itu apa? Banyak. Ada 3, ada 4, ada bapak, ada emak, ponakan, misan, banyak banget Tuhan. Makanya tapi kalau Allah hanya Qul huwallahu ahad. Saya tidak berpanjang lebar tentang kalimat Allah. Lafdzul jalalah. Sekali lagi tidak boleh disamakan dengan Tuhan. Tidak boleh disamakan dengan ilah. Karena ilah beda dengan Allah. Ilah sama juga dengan Tuhan. Kalau Allah ini berbeda. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Ini adalah orang-orang yang beriman. Tsumastaqamu. Kemudian dia beristiqomah. Ini tentunya kalau kita detilkan pembahasan ini cukup panjang. Saya singkat saja. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah dengan ucapan tadi. Para ulama menyebutkan bahwa istiqomah di sini ada 2 macam. Ada istiqomah fit tauhid, ada istiqomah fil ibadah. Istiqomah fit tauhid yaitu istiqomah dalam keimanan. Jaga nih iman, jangan sampai keluar dari iman. Jangan sampai keluar dari Islam sampai meninggal kita. Ini namanya istiqamah fit tauhid. Karena sekarang model banyak. Kita lihat di TV, gara-gara mau nikah pindah agama. Ada nggak yang model begitu? Tapi di Bogor nggak ada dong. Uger gitu loh. Nggak ada kan di Bogor kan? Insya Allah nggak ada. Masa mau nikah pindah agama? Ada yang gara-gara dapat kerjaan pindah agama. Ada yang mau jabatan pindah agama juga. Yang kayak begini insya Allah kagak ada di Puger. Amin. Yang kalau ada yang kayak begitu biar dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini orang yang menjaga imannya sampai akhir hayatnya. Ini namanya istiqomah fit tauhid. Dia jaga. Yang kedua istiqamah fil ibadah. Ibadah yang sudah kita lakukan kita istiqomahkan. Di bulan Ramadan kemarin yang biasa sholat tepat waktu usahakan
sekarang tepat waktu sampai kita meninggal. Yang kemarin di bulan Ramadan nggak ada yang ngomongin orang, mau ngomongin orang ghibah kita takut, betul nggak? Biasanya kalau mau ngomongin orang di bulan Ramadan mikir, puasa ngomongin orang, pahalanya kurang loh, takut langsung. Oh iya, Ramadan istiqomahin, jangan sekarang alhamdulillah bebas merdeka. Tadi kemarin saya nggak berani ngomongin orang, sekarang ngomongin orang, berarti ini belum istiqomah dalam ibadahnya. Yang biasa bulan Ramadan, masya Allah, ada yang khatam 3 kali, 4 kali, ada yang 6 kali, ada juga tiap hari cuman kaset doang kata Ustaz. Khatam setiap hari, Pak, ada khatam lagi nih, bacaan doa khatam dulu, tiap maghrib doa khatam. Oh ternyata kaset doang dari pagi disetel sampai apa? Yang kayak begitu nggak ada pahalanya model begitu. Ada juga baca kulhu 3 kali terus khatam lagi. Intinya ada juga tuh banyak orang yang berusaha khatam Quran, baca Quran, istiqomahkan, jangan ditutup. Buka Ramadan lagi tahun depan. Ada juga Ramadan sekarang ditaruh di lemari, nggak berubah tuh tempat sampai Ramadan tahun depan. Pas diangkat debunya kelihatan berceplak. Saking lamanya nggak diangkat-angkat, subhanallah. Insya Allah yang kayak begitu nggak ada di sini modelnya. Amin ya rabbal. Istiqomahkan amal ibadah di bulan Ramadan ini sekarang, istiqomahkan. Ini orang yang istiqomah, ini ada tadi istiqomah tauhid, imannya netep, istiqomah ibadah. Inilah pahalanya yang akan diberikan oleh Allah. Di ayat ini Allah janjikan bagi orang yang istiqomah 2, istiqomah dalam tauhid tetap Islam, istiqomah dalam ibadah. Apa pahalanya nanti kita lihat di ayat yang terakhir, luar biasa ini ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqomah di dalam tauhid dan imannya, orang yang beristiqomah di dalam ibadah. Kenapa Ustaz? Kita kok diperintahkan, ditekankan, dikasih kabar gembira untuk orang yang beristiqomah? Karena istiqomah ini perintah Allah, bukan hanya untuk orang-orang puger. Istiqomah bukan hanya perintah untuk orang Islam di tahun 2014, tapi istiqomah ini berlaku juga untuk para nabi, para rasul. Di dalam surat Hud di ayat 112, di surat Hud di ayat 112 Allah katakan fastaqim kama umirta. Allah perintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad, fastaqim, istiqomalah engkau wahai Nabi Muhammad, kama umirta, seperti engkau diperintahkan. Artinya Nabi Muhammad disuruh istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad di dalam riwayat Anas bin Malik dari Imam Tirmidzi dikatakan apa? Beruban rambutnya Nabi Muhammad. Umur Nabi Muhammad baru 63, sebelum 63 rambutnya Rasul sudah mulai keluar uban. Jenggotnya juga keluar uban. Jenggot sama rambutnya Nabi keluar uban. Jumlah ubannya kata Imam Ali bin Abi Thalib 16 helai. 16. Bisa kehitung jenggotnya Nabi Muhammad. Nabi itu kalau orang ngelihat Nabi nggak pernah lupa seumur hidupnya. Orang yang sekali ngelihat Rasul nggak pernah lupa. Kalau kita ketemu berkali-kali lupa terus. Kayaknya pernah ketemu kemarin, padahal udah berkali-kali ketemu, lupa terus sama kita. Kenapa? Lain, muka kita beda. Tapi kalau ketemu sama Nabi seumur hidup nggak pernah lupa. Orang ngelihat inget. Bayangkan jumlah ubannya terhitung 16. Kata Anas bin Malik nggak 16, lebih dari 16 tapi kurang dari 20, ya sekitar segitu. Antara 16 sampai 20. Apa? Ubannya rambut Nabi Muhammad dan jenggotnya Nabi Muhammad. Waktu ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau sudah beruban ya Rasul?" Ubanmu sudah keluar ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang membuat ubanku ini surat Hud. Surat Hud yang tadi itu, fastaqim kama umirta. Ketika Nabi disuruh istiqomah, Nabi tegang. Nabi merasa susah ini istiqomah. Untuk terus beristiqomah berat. Makanya Nabi sampai aku keluar uban mikirin istiqomah. Nabi mikirin istiqomah sampai beruban. Orang sini bilang, Ustaz, Nabi aja nggak bisa, apalagi kita, Ustaz. Nah, mikirnya jangan begitu. Nanti kita kasih tahu sedikit resep-resep biar istiqomah.
Jadi Nabi beruban mikirin keistiqomahan. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin. Tapi masih merasa berat untuk beristiqomah. Tapi bukan tidak istiqomah. Tapi mikirin supaya istiqomah itu Nabi bikin beruban rambutnya. Sayyabatni hudun. Yang membuat sayyabatni membuat ubanku ini adalah surat Hud. Subhanallah. Jadi ini perintah istiqomah. Fastaqim bukan hanya untuk kita tapi juga untuk Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Bahkan ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah As-Sulami pernah datang kepada Rasulullah. Fakultu, aku bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, kulli kaulan fil islami. Ya Rasul, katakan kepada aku satu perkataan dalam agama Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang tidak akan aku tanya seorang pun selain kepada kamu ya Rasul. Nasihati aku pernasihat yang sangat singkat. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, fastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomahlah dalam iman kamu kepada Allah, istiqomahlah dalam ibadahmu. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Tentunya saya tidak berbicara banyak tentang keistiqomahan. Inti apa Ustaz istiqomah itu? Al-istiqamah kata para ulama luzum tariqil mustaqim. Luzum melazimkan, mengkontinyukan, membiasakan, terus mendawamkan jalan yang lurus, jalan yang baik. Jalan yang kita baik walaupun sedikit kita lurus, itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah katanya untuk as-suluk, jalan-jalan kebiasaan yang baik, itu namanya istiqomah. Jadi jangan digunakan untuk maksiat. Ini orang Masya Allah lebaran juga masih istiqomah, mabuk terus, istiqomah banget nih orang. Mabuk jangan dibilang istiqomah. Ini orang Masya Allah Ramadan saat istiqomah gak sholat. Emang sih terus kerjaannya tapi gak baik. Jadi jangan disebut istiqomah. Istiqomah untuk istilah yang baik. Jadi yang gak baik jangan disebut istiqomah. Jadi kata-kata istiqomah ini kata-kata mulia. Makanya dia bilang innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Istiqomah. Dan apa sih keistimewaan beristiqomah? Tentunya kita akan lihat di sini keistimewaan beristiqomah dalam surat Fussilat ayat 30 ini, dan juga di dalam hadis Rasulullah pernah bilang inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah yang dawam walaupun sedikit, yang kontinu, yang istiqomah walaupun sedikit. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada ini malam kita sholat tahajud 23 rakaat. Sholat tahajud ada yang 23 rakaat di sini. Tapi tarawih kemarin 23 semua ya. Tapi giliran habis tarawih bubar kayaknya. Witir kadang-kadang nggak witir. Padahal witir tetap. Ramadan nggak Ramadan, witir tetap ada. Karena apa? Witir itu amalan sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi walaupun safar. Rasulullah walaupun pergi jauh, witir tetap nggak ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Witir tetap. Ini kalau kita biasa tahajud nih. Setiap malam 2 rakaat. Setiap malam 2 rakaat lebih bagus daripada tahajudnya seminggu sekali sholat 8 rakaat. Hari ini 8 rakaat, besok tidak, lusa tidak. Hari ini tidak, minggu depan baru. Jadi digabung. Sekali kerjain 4, 8. 2 besok. Lebih baik 2 tapi setiap malam ngaji walaupun cuma setengah jam tetap ngaji. Itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dari sejarah, hampir semuanya sahabat luar biasa cintanya dengan majelis ilmu walaupun sedikit. Nabi kalau lagi jalan walaupun sebentar ngasih ilmu. Nabi kalau ngaji nggak pernah 2 jam. Nabi Muhammad kalau ngajar taklim 2 jam nggak pernah. 2 jam nggak pernah. Sedikit selesai pulang. Tapi setiap ketemu, setiap kumpul ngasih ilmu. Akhirnya hasilnya luar biasa. Karena Nabi bilang sedikit istiqomah lebih kelihatan. Lahu athar, mempunyai kekuatan bekas yang luar biasa. Dibanding sekali ngaji 4 jam, tapi sebulan sekali. 4 jam, tapi seminggu enggak, sehari, sebulan enggak ngaji lainnya. Enggak jadi. Tapi kalau rutin walaupun 10 menit tapi setiap hari, 15 menit setiap hari,
itulah yang namanya istiqomah dan hasilnya akan kelihatan. Dan kita lihat, saya mendengar dari tentunya orang-orang tua kami, almarhum Al Habib Ahmad Sahibul Khal ini, di mana kesempatan suka memberikan ilmu. Mungkin di kebun ngasih ilmu, mungkin di jalan ngasih ilmu, mungkin lagi naik becak ngasih ilmu sedikit-sedikit, tapi itulah istiqomah. Dia istiqomah kan bagaimana kalau kumpul sama orang ngomong ilmu, itu sudah. Walaupun hanya 5 menit ngomong ilmu, selebihnya ngomong yang lain. Itu akan lebih berhasil daripada sekali duduk 2 jam tapi sebulan sekali nggak hasil. Oleh karena itu luar biasa keistiqomahan ini. Oleh karena itu kepada hadirin dan hadirat, semoga mengaji seperti ini bukan hanya tahunan, bukan hanya bulanan, tapi kita hadiri begitu banyak majelis-majelis ilmu di tempat kita, baik dari ahbab Rasul dan juga yang lainnya. Di sekitar kita ada ustadz, ada ulama, ada kiai. Kita hadiri majelis mereka, insya Allah dengan keistiqomahan akan mendapatkan keberkahan dari keistiqomahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang lebar, langsung saja kita lihat di ayat ini apa sih keistimewaan orang istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal. Di sini tidak dikatakan turun malaikat, tapi berturunan para malaikat. Bukan satu malaikat, bukan tanazzalul malaikah, tanazzalul malak, tapi malaikat. Turun para malaikat. Jadi berapa banyak malaikat yang turun kepada orang yang istiqomah? Ini kata para ulama, ini ayat banyak yang menafsirkan untuk umum, tapi kebanyakan mengatakan ini waktu orang mau meninggal. Jadi kalau kita tauhid kita jaga, iman Islam kita jaga sampai akhir hayat kita, ibadah yang sudah kita lakukan kita jaga terus. Ramadan boleh pergi tapi ibadah nggak boleh pergi. Ramadan boleh berlalu, bacaan Quran tidak boleh berlalu. Ramadan boleh meninggalkan kita, ghibah tetap tidak boleh kita lakukan, kita jaga. Orang yang seperti ini waktu dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Bukan satu malaikat tapi para malaikat akan turun. Berapa banyak? Hadis riwayat dari Barra bin Azib. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh para ulama, dikatakan apa? Malaikat itu turun maddal basar, sepanjang pandangan mata. Jadi kalau orang mau meninggal, dia dalam keadaan iman, dia istiqomah ibadah, sholat dia jaga, iman dia, amal dia jaga sampai dia meninggal. Sebelum dia meninggal, malaikat itu turun mengerumuni orang itu sejauh pandangan mata. Kelihatannya orang meninggal tuh ada yang sendiri, mungkin ada di tempat sendirian meninggal, nggak ada yang tahu. Sebenarnya bukan sendiri, tidak ada orang meninggal sendirian. Orang boleh jadi tidak ikut di waktu orang itu meninggal, tapi malaikat tidak pernah kosong. Kata Rasul, setiap orang meninggal pasti banyak malaikat. Tapi ada 2 macam. Ada malaikat yang berpakaian putih bercahaya lebih terang daripada matahari. Ada yang gelap mengerikan, dan mereka jumlahnya sepanjang pandangan mata. Subhanallah. Setiap kita kalau meninggal itu dikerumuni, dilingkupi, dikitari oleh para malaikat. Kalau kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun semuanya. Untuk apa? Mereka turun bukan hanya duduk, mereka bukan hanya melihat saat orang mau dicabut rohnya, tapi malaikat itu menghibur orang yang mau meninggal. Orang yang istiqomah waktu dia mau meninggal dihibur dengan dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk apa malaikat turun yang jumlahnya begitu banyak? Mereka berkata alla takhafu. Dia bilang apa? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Malaikat bilang alla takhafu, jangan kalian takut. Ini tentunya saya ambil versi yang mau meninggal. Tentunya kalau di tempat tafsiran yang lain ada di tempat yang umum. Orang yang istiqomah dalam akidah dan iman serta Islam dan amal soleh, di dalam kehidupannya juga ini berlaku. Allah takhafu, jangan kalian takut. Kenapa? Karena setiap orang yang meninggal itu akan ada takut. Di sini ada nggak ada orang yang nggak takut meninggal? Ada nggak di sini? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ada orang yang nggak takut mati? Ada nggak? Kali orang sini berani nggak takut mati? Tidak ada. Lupa mati iya. Lupa mati iya. Kalau takut tidak ada. Semuanya takut. Bahkan Aisyah bilang, ya Rasulullah,
Kita semuanya takut mati, semua takut ngeri. Karena kalau kita belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad, kematian itu luar biasa. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, engkau akan merasakan lebih ringan disayat 100 kali atau 1000 kali hidup-hidup daripada engkau merasakan sakaratul maut. Sakitnya mati lebih ngeri, lebih sakit daripada disayat hidup-hidup. Kecuali orang yang mati syahid, kata Rasulullah. Yang paling enteng mati itu mati syahid, kata Rasul. Makanya kata Nabi Muhammad, tidak ada orang yang berangan-angan hidup kembali kecuali orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid ngelapor nanti kepada Allah, ya Allah, kalau engkau izinkan tolong berikan aku hidup dan aku akan jihad dan aku mati. Lalu aku minta lagi biar hidup lagi dan aku jihad biar aku mati lagi. Jadi yang berani berangan-angan hidup kembali cuman orang mati syahid. Cuman kalau mati di tempat tidur takut semuanya. Ini orang udah mati. Terus Allah bilang, fulan mau gak hidup lagi? Dunia milik kamu semuanya. Gedung yang ada di dunia untuk kamu semua. Mobil yang ada di dunia milik kamu semua. Semua kenikmatan dunia untuk kamu. Tapi engkau hidup lagi? Enggak. Enggak ada yang mau. Karena begitu sakitnya sakaratul maut. Jadi jangan dibilang orang yang udah meninggal kasihan meninggal ya. Mungkin kalau dia bisa hidup lagi. Enggak ada yang mau hidup lagi. Enggak ada yang mau hidup lagi. Kecuali yang mau hidup lagi karena dia maksiat. Dia kafir. Waktu mau hidup lagi karena pengen beramal. Tapi kalau hanya hidup lagi, balik lagi, enggak mau. Luar biasa, begitu mengerikan. Kata Imam Ali, tidak ada ringan mati yang merasakan ringan kecuali orang mati syahid. Makanya para pejuang, orang-orang yang mati syahid yang tahu Islam, tahu dalil, kalau mati syahid semangat dia. Karena paling mudah, paling enak katanya matinya mati syahid. Padahal kalau kita lihat mati syahid serem. Kalau kita lihat di Gaza luar biasa. Kepalanya ada yang bolong, anak kecil ada yang bolong kepalanya. Itu kena tembus dari sini, bolong di sini. Ada yang badannya setengah hancur. Menurut kita mengerikan. Kita mungkin kasihan. Padahal kalau dia disuruh hidup, dia mau hidup lagi. Karena dia merasakan luar biasa. Dan kita mohon kepada Allah biar orang yang mati syahid, baik di Gaza dan yang lainnya, diberikan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Tidak ada kematian yang lebih ringan daripada mati syahid. Ternyata inilah orang yang mau meninggal begitu mengerikan. Begitu takut. Tidak ada yang tidak takut dengan kematian. Tapi malaikat ini datang, Allah takhafu, jangan kau takut. Subhanallah. Insya Allah kita semua dapat kabar gembira dari para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kematian kita tidak sengeri yang digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Insya Allah kita mendapatkan doa dan hiburan dari para malaikatnya Allah. Sehingga waktu kita meninggal dalam keadaan tersenyum, kita hadapi kematian dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau kita bicara tentang mati, bukan bicara tentang fulan bin fulan, tapi semuanya di sini bakal menghadapi al-maut. Apalagi kata Rasulullah, wa min asyratis sa'ah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara tanda-tanda hari kiamat kathrah, banyaknya mautul faja'ah, mati mendadak banyak. Hati-hati, mati mendadak banyak. Jangan nyantai-nyantai keplek. Ada nggak di sini yang mati mendadak? Bukan di sini, maksudnya kemarin-kemarin. Kalau sini nggak ada yang mati mendadak nih. Kemarin-kemarin ada kan? Kemarin kita ngobrol, nggak taunya meninggal. Ada yang kalau zaman Nabi kata Rasul, di zamanku banyak Allah kasih tanda mau meninggal. Dikasih sakit dulu, dikasih uban dulu, mau meninggal pesan dulu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hampir semua sahabat tidak meninggal kecuali sempat ngasih wasiat. Ngasih wasiat. Abdullah bin Mas'ud hampir semuanya. Abu Hurairah sebelum meninggal ngasih wasiat. Aisyah, nanti kalau aku meninggal tolong yang nyolatin imamnya Abu Hurairah, ngasih wasiat. Semuanya. Abu Bakar, kalau aku meninggal tolong Umar jadi imam sholat jenazah. Wasiat. Apalagi Ahlul Bait Fatimah, bahkan sebelum dia meninggal dia nyuruh untuk ngambil baju yang bagus, dia mandi, semuanya dirapi, tempat tidurnya dihadapin ke kiblat, dia tidur di hadap kiblat. Kemudian dia pesenin, bilang sama suamiku Sayyidina Ali, kalau datang apa yang aku lakukan. Enggak lama Sayyidina Ali datang, luar biasa. Dia ngasih wasiat. Sayyidina Ali ngasih wasiat kepada Hasan dan Husain cukup banyak. Semua, hampir semuanya. Tapi kata Nabi, nanti sebelum datang yaumul qiyamah banyak orang mati mendadak nggak dikasih tanda sama Allah.
Makanya jangan kayaknya masih segar nih kayaknya nih. Aman lah nanti dah kalau udah mulai linu-linu, udah mulai ini baru nah kalau udah mulai agak kurang kedenger baru mau sholat, hati-hati, nggak ada tandanya sekarang. Dan ini sudah alamat, ini udah alamat banyak mati mendadak. Insya Allah kita mati, nggak ada yang berani ngomong, kayaknya takut nih badannya, takut semuanya nih. Emang wajar sih takut, kalau nggak takut orang ini aja tuh. Tapi insya Allah kita minta panjang umur semuanya, amin. Ini kayaknya nggak semangat nih, ngantuk atau emang mau siap-siap ya kan? Insya Allah kita panjang umur semuanya. Alhamdulillah, insya Allah panjang umur semuanya. Fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah, biar kita lebih banyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak istiqomahkan amal kita di Ramadan kemarin, jaga. Insya Allah waktu kita meninggal malaikat datang, Allah takhaf, jangan takut, jangan takut. Nggak sampai di situ, malaikat nerusin lagi, wala tahzanu, jangan sedih. Ustaz, takut kok dipisahin sama sedih? Emang kata para ulama, al khauf wal huzn, takut dan sedih beda. Kalau takut itu biasanya untuk diri sendiri, kalau sedih mikirin orang. Makanya waktu Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq di gua, waktu dikejar-kejar kafir Quraisy Mekah, dia bersembunyi di gua Thur. 3 hari dia sembunyi. Kebetulan pasukan kafir Quraisy Mekah sudah hampir sampai di pintu gua. Bahkan ada yang riwayat sudah nongok di pintu gua. Itu Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Ketakutannya takut ditangkap, takut ketahuan. Akhirnya Allah turunkan berita kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ngasih tahu kepada Abu Bakar dengan mengatakan, katanya itsanithnani fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tsanithnani fil ghar, ingatlah ketika berdua-duaan itu di goa, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar. Qala li sahibihi, ingatlah ketika idh qala li sahibi, ingatlah ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Kenapa? Karena Abu Bakar bukan takut terhadap dirinya kena. Waktu orang kafir Quraisy Mekah depan gua, waduh, datang orang kafir Quraisy Mekah, jangan-jangan dia masuk, nanti saya dibunuh, saya takut. Enggak, karena tidak dikatakan khauf, tapi dikatakan la tahzan, jangan sedih. Berarti Abu Bakar mikirin Rasulullah. Yang namanya sedih itu adalah takut untuk orang lain. Enggak ada kata-kata la takhaf. Kalau kata-kata la takhaf berarti Abu Bakar mikirin diri sendiri. Subhanallah. Jadi hati-hati terhadap sahabat-sahabat seperti ini. Allah bilang Nabi Muhammad kepada temanmu itu yaitu Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Berarti Abu Bakar bukan takut terhadap diri, tapi sedih mikirin Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, ini kalau orang kafir Quraisy Mekah masuk ke goa, dia noleh, dia kelihatan, dia nangkep kita. Aku khawatir engkau kenapa-napa ya Rasulullah. Bukan mikirin dirinya. Itulah kalimat al-hazan. Makanya malaikat bilang, Allah takhafu, orang yang mau meninggal, yang sudah istiqomah dalam Islam dan imannya, yang sudah istiqomah di dalam amal ibadahnya, Allah takhafu, jangan takut dengan dirimu, nggak usah takut. Kenapa? Gelapnya kubur jangan khawatir, sempitnya kubur jangan khawatir, binatang-binatang yang menggigit badan-badan, jasad-jasad orang yang di dalam kubur jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Maksudnya apa? Karena orang meninggal ada 2 yang timbul di dalam dirinya. Yang pertama takut dengan gelapnya kubur, yang pertama takut dengan sempitnya kubur, yang ketiga juga takut dengan binatang-binatang yang akan menggigiti badan orang yang masuk ke dalam. Karena di dalam kita lihat di dalam kehidupan kubur, rumah yang biasa luas itu akan menjadi sempit, bahkan tambah diikat lagi. Nah, kalau kita meninggal diikat nggak di sini? Diikat, kasih kain kafan. Itu kalau hidup aja nggak bisa bergerak gitu. Apalagi mati. Udah masuk di pojok lagi, ditaruh papan, diuruk, pakai diinjek-injek lagi biar rapat, biar nggak bisa kabur, biar nggak bisa lari, dikubur tidur. Bayangin gelapnya, sempitnya, ditutup, diikat lagi. Belum lagi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau mayit sudah masuk ke dalam kubur,
baunya sangat menyengat dan mengundang binatang yang ada di dalam tanah. Binatang-binatang yang kosong itu akan keluar dan akan menggigiti, dan yang paling gigit pertama ini nih apa nih? Bro, ini yang pertama digigit. Al-Maidah ini yang paling pertama digigit, yang paling dicari binatang ini. Makanya kalau dikubur dibongkar pasti ini yang hancur pertama ini duluan. Oleh karena itu kalau orang hidupnya untuk ini yang pertama kali dihancurin, hati-hati. Hidup jangan hanya untuk apa? Hanya untuk perut, ini bakal dihancurin pertama kali oleh Allah. Ini dihancurkan. Kita ngilu, kita ngerinya luar biasa. Tapi kata Allah, kata malaikat, jangan takut. Kuburmu yang sempit akan diluaskan oleh Allah. Kuburmu yang gelap akan diberikan terang benderang oleh Allah. Binatang bukan datang binatang, tapi amalmu soleh akan berbentuk dan dia akan menemanimu, tidak sendiri dan tidak ada takut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke belakang sana di kuburan, kelihatannya itu kuburan sama semuanya, tenang, sepi. Enggak, di dalamnya beda-beda. Ada yang berteriak, ada yang nangis, ada yang bahagia. Ada juga tadi tuh kata Ustadz Khairuddin, yang kipas-kipas yang ngasih apa? Cuman sedekahnya cuman 5.000. Tapi yang gedean mungkin pakai pasang gede. Mungkin yang gedean pakai hasil kali di dalamnya. Luar biasa, macam-macam. Ada yang bahagia, ada yang teriak, ada yang sedih. Kelihatannya sapi tapi mereka sama. Tidak sama, kelihatannya sama tapi di dalamnya berbeda. Kemudian yang ditakutkan orang meninggal sedih. Sedih kenapa? Mikirin siapa? Mikirin keluarga. Kalau kita meninggal, siapa yang ngasih makan anak istri kita? Anak kita masih kecil, kalau kita meninggal siapa yang ngasih makan mereka? Kalau kita punya istri mungkin siapa yang ngasih makan? Kalau kita punya ibu siapa? Kalau kita punya saudara siapa yang ngasih makan mereka? Kalau mungkin kita mikirin banyak orang yang mau meninggal dia bisa keluar air mata karena mikirin keluarga yang ditinggal. Karena dia takut keluarganya akan terlantar. Tapi Allah bilang kalau engkau istiqomah, jaga iman, jaga ibadah, jangan khawatir engkau meninggal, keluarga aku akan jaga, kata Allah. Almarhum Sahibul Khail Al-Habib Ahmad bin Ahmad Segar, waktu beliau meninggal, yang saya tahu saya masih kecil-kecil semuanya. Mungkin yang paling besar kakak saya, Habib Agil. Paling besar, saya juga umur berapa tahu tuh. Orang saya ke Jakarta masih nol kecil. Masih nol kecil sekolahnya. Harta yang ditinggalkan mana hartanya? Bisa ditanya sama murid-muridnya yang sekarang masih ada. Insyaallah yang masih ada diberikan sehat walafiat panjang umur sebuah rumah. Kalau mereka cerita rumah yang sederhana, makan pun makan apa nggak tahu dah. Katanya nasi sama apa? Sama garam doang makannya. Tapi dia nggak mikirin kalau saya meninggal anak saya kasih makan apa nanti? Anak saya sekolah kemana? Nanti pendidikannya gimana? Dia nggak mikirin itu. Yang penting dia istiqomah. Terus dia jaga imannya, dia jaga tauhidnya, dia jaga ibadahnya, terus dia jaga pendidikan, ngajar orang sedikit. Istiqomah. Dia nggak mikirin kita yang ditinggalkan. Dia tidak mikirin kita anak-anak yang ditinggalkan yang masih kecil-kecil, tidak meninggalkan harta, wala dinar, wala dirham, wala rupiah, wala apa. Mungkin ninggalin benda yang bisa dijual nggak ada. Tapi dia istiqomah. Dengan keistiqomahan setelah dia meninggal, kita bisa lihat anak-anaknya, alhamdulillah. Kita walaupun tidak dibugar sebagian, kita di Jakarta alhamdulillah untuk tempat tinggal kita. Kalau kita bayangkan warisan seperak, warisan apa yang kita dapat dari almarhum. Tapi karena memang sudah janji Allah, wala atahzanu, jangan kau sedih, aku akan jaga. Ternyata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hampir semuanya anak-anaknya, hampir semua, walaupun tidak semuanya tapi kebanyakan, paling sedikit sudah SMA, aliyah habis, bisa sekolah, bahkan bisa kuliah, bahkan alhamdulillah sudah bisa berjalan sendiri. Alhamdulillah. Ini kenapa? Padahal kalau kita pikir, kalau dia dulu ngumpulin uang yang banyak almarhum, dia ngumpulin uang harta sebanyak-banyaknya untuk ditinggalkan kepada kita, untuk kita bisa belajar, belum tentu kita jadi seperti ini. Tapi karena istiqomah yang mereka lakukan, Allah tunjukkan la takhaf wa la tahzan. Ini tentunya tahadud bin nikmah. Dengan harapan tentunya kepada bapak-bapak hadirin hadirat mengambil pelajaran dari Sahibul Qaul. Jangan kita pikirkan anak-anak kita dari urusan hartanya saja. Jangan kita pikirkan anak nanti saya sekolah dengan apa. Jangan mikirkan itu dulu. Jaga iman kita,
istiqomahkan dengan amal ibadah kita. Sekecil apapun amal ibadah kita, kita istiqomahkan. Demi Allah, Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau engkau meninggal, jangan kau takut. Aku akan jaga anak-anak kalian. Akan aku jadikan lebih dari apa yang kalian harapkan kalau kalian beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang harus kita ambil. Kita kadang-kadang kita lupa. Kita kadang mikirin anak, istri kita, bekerja sampai kita tidak ibadah kepada Allah. Kita mikirin anak saya mau sekolah. Kalau saya nggak dapat biaya sekolah, anak saya nanti jadi apa? Lalu dia tinggalkan sholatnya, dia kerja seharian, dia cari untuk anak sekolah. Mungkin dia bekerja seharian sampai dia lupa menyuruh ibadah, dirinya tidak ibadah, anaknya tidak ibadah, dia pikirkan uangnya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Ustadz kita, ini sudah ada bagiannya, sudah ada bagian rizki kita. Hanya saja kita diminta, sudah kata Allah, istiqomah sudah. Iman tauhidmu, istiqomah ibadah. Kerja bukan berarti tidak kerja. Kerja silahkan. Kerja kemudian istiqomahkan ibadah. Pasti Allah jaga. Ini hidup yang nyata. Kita berbicara tentang Sahibul Haul. Kita berbicara tentang Sahibul Haul. Bahkan kalau kita baca suratul Kahfi, kalau kita berbicara cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, waktu dia berjalan dengan cerita yang cukup panjang, di akhirnya dia ketemu dengan satu kampung yang rumahnya merubuh. Lalu dia bangun. Setelah dia bangun ditanya apa hikmahnya? Apa kata Nabi Khidir? Di dalam rumah ini ada harta karun milik orang tua yang sudah meninggal, dan dia punya anak yang sekarang ada belum kembali. Dan bapaknya ini yang punya harta ini kana soleh, mereka ini orang soleh. Jadi Allah kirim saya untuk membangun rumah ini. Kenapa? Kalau tidak dibangun dia rubuh, orang datang dan akan diambil ini harta. Jadi saya bangunkan karena Allah perintahkan, Allah kasih tahu ini anak yatim belum ngambil harta warisnya, masih ada di dalam tanah, dan bapaknya dulu orang soleh. Karena bapaknya orang taat, dijaga oleh Allah lewat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ternyata orang yang soleh, yang istiqomah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sebutkan begitu banyak cerita. Tentunya ini adalah satu pelajaran dari Sahibul Haul. Mari kita istiqomahkan iman dan tauhid kita kepada Allah, sehingga anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada yang lebih baik penjagaan melebihi penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan keberkahan Sahibul Haul ini, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunianya sampai akhiratnya. Dan insya Allah mereka semuanya bisa membawa kita menarik untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah, dan menjadi penyelamat kita dari api dan siksanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, nggak sampai di situ, Allah mengatakan tentang kabar gembira bagi orang istiqomah. Yang pertama, dikubur nggak usah takut orang yang istiqomah. Yang kedua, keluarga yang ditinggal nggak usah dipikirkan, sudah aku jaga kata Allah. Bahkan yang terakhir dikatakan apa? Katanya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan nanti setelah terjadi yaumul kiamah, kalian semua akan masuk ke dalam surga. Bukan hanya orang yang istiqomah itu, tapi keluarga semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Siapa yang tidak mau kumpul di dalam surga dengan keluarga? Insya Allah kita semuanya masuk surga tidak sendirian, tapi kita semua masuk surga bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama orang-orang tua kita semuanya, bersama dengan orang-orang muslimin yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya, surga yang mulia, bertemu dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada resep untuk bisa beristiqomah, tapi karena waktu cukup malam jam 12, ini resepnya sebenarnya ada 16. Ya Allah, resepnya ada 16. Kalau disebutin satu-satu subuh, besok saya pulang. Agak kuat nyupir soalnya, nyupir ke Jakarta. Ini makanya nggak bisa kita sebutkan, tapi saya sebutkan 5 singkat sekali, saya tidak membahas.
Yang pertama supaya kita bisa istiqomah, biar dapat kabar gembira ini, yang pertama banyak berdoa. Karena memang istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Banyak doa. Karena kata Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad dan para ulama ahli hadis menyebutkan dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW, dulu Nabi Muhammad SAW yakthur an yaqul, banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, dulu Rasulullah banyak sekali baca doa ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Nabi minta istiqomah. Nabi minta istiqomah. Subhanallah. Kalau Nabi masih minta istiqomah, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu banyakkan doa. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i, madhab yang kita ikuti luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk sholat subuh baca kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, luar biasa. Biar dapat hidayah kita istiqomah. Oleh karena itu ini luar biasa. Kemudian juga yang kedua, selain doa, jangan lupa jaga sholat 5 waktu. Orang tidak akan bisa istiqomah kalau meninggalkan sholat. Jadi pengajian sehebat apapun susah dia bisa istiqomah untuk ikut ngaji kalau sholatnya ditinggal. Karena memang di dalam sholat ini ada doa ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita disuruh minta hidayah, petunjuk, istiqomah 17 kali paling sedikit 5 waktu. Jadi kalau orang Islam kurang dari 17 kali satu hari minta istiqomah, nggak bisa istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah, jaga sholat 5 waktu, karena di situ luar biasa. Saya tidak jelaskan keistimewaan semua, saya hanya poin-poin saja. Yang ketiga, jangan lupa, jangan bosan, jangan jenuh, jangan malal. Untuk apa? Mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, karena itu akan bikin istiqomah. Orang-orang soleh di sini soleh bukan sekedar alim. Ada orang alim yang nggak soleh. Ini ulama suk, kita takut. Kita duduk sama orang yang ngerti. Kita lagi ngobrol, adzan duhur, mau sholat, nih orang tenang, mau ngapain sholat duhur, jam berapa? Jam 12 sholat tepat waktu. Nanti jam 1 juga sah. Ya, pinter nih. Jam 1 juga sah, ngobrol lagi. Udah 2:30, tenang, waktunya masih ada. Pas asar lupa kita sholat. Kita bilang asar, astagfirullah. Orang ini ngeluarin dalil Allah Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun juga diampuni. Orang kafir udah 60 tahun baru tobat diterima, apalagi kamu baru 1 sholat. Nah ini orang pinter yang bahaya yang begini nih. Ini kita cari orang soleh yang kalau kita nggak ibadah didorong ibadah, kalau kita nggak sholat didorong sholat, nggak males ngaji disuruh ngaji. Ini mujalasatus sholihin, duduk dengan orang soleh, duduk dengan ulama, duduk dengan ustadz. Ini akan membuat kita istiqomah. Yang keempat, huduru majalisil ilm, hadir ke majelis ilmu. Orang tidak mungkin bisa istiqomah kalau dia nggak mau ngaji. Sholat rajin tapi nggak mau ngaji, taklim, hadir ke majelis ilmu, susah dia mau istiqomah. Dengan majelis ilmu Allah turunkan keistiqomahan, karena Nabi paling demen dengan majelis ilmu. Nabi di mana tempat dia akan selalu membahas tentang ilmu. Ternyata pembahasan ilmu agama seperti yang dibawakan oleh Nabi dan para sahabatnya Nabi Muhammad dan ahlu bait Nabi Muhammad, itu akan membuat keistiqomahan. Dan yang terakhir, yang kelima, muhasabatun nafs, ngoreksi diri. Orang yang suka ngoreksi diri bisa istiqomah. Tapi orang yang suka ngoreksi orang lain nggak bisa istiqomah. Sedikit-sedikit si fulan salah, si fulan sesat, si fulan salah, lupa ngoreksi diri. Model begini susah istiqomah. Tapi kalau kita suka muhasabatun nafs, kita ngoreksi diri kita, malam kita beristighfar, kita ngelihat kesalahan kita. Ketika ngelihat kesalahan orang, kita ingat dengan kesalahan kita. Orang yang seperti ini dia bisa istiqomah. Insyaallah kita semuanya di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga mendapatkan janji dari para malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anan tarafna wa annana asrafna
على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه إداد طرس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى في الخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون هدينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله أن يمن بصلاح القلوب مع استجابة الدعوات ولا يرونا في الحياة وبعد الممات ويوفقنا لاتباع سيدنا محمد في الحركات والسكنات ويؤلف قلوبنا على الطاعات مع المولى سبحانه وتعالى وطول عمر في أمن ومسرات والأمل بالمبرات والإخلاص في الأعمال والأقوال والأفعال والأخلاق والأرزاق وأولاد والأولاد أولادنا وما تناسلوا أرام مر الدهور والأوقات مع السلامة من كل ندامة من جميع الآهات ويحسن ختامنا عند الوفاة والفوز من دخول الجنات والنظر إلى وجه الله الكريم مع الفائزين بذلك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل الفاتحة وكل الفاتحة وصبر على ثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا الأجر والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.